Halo semua, apa kabar semua? Luar biasa ya. Kita akan masuk dalam tema yang sama. Saya mau tanya dulu, siapa yang minggu depan lagi, yang minggu lalu ikut ibadah 1? Boleh angkat tangannya? Oke, ada beberapa, jadi yang masih mengikuti seri khotbah yang saya sampaikan, temanya tentang hati. Ya. Terima kasih buat para pelayan yang hari ini, kita kasih apresiasi dulu buat mereka yang sudah datang dari pagi, semua tim baik dari iPraise maupun production ya, luar biasa. Oke, Heart Series part kedua hari ini. Kalau buat saudara yang mengikuti minggu lalu, itu judulnya adalah Rejecting Self-Righteousness. Ya. Kita belajar bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahayanya waktu kita punya rasa benar sendiri atau self-righteousness. Ada 3D yang saya bagikan, yaitu distance, ada jarak, ada division, ada perpecahan, dan kita menjadi lebih mudah untuk mencela. Ya, kalau ini saya recap sebentar ya. Dan kita belajar sama-sama bagaimana kita bisa menjauhi atau menolak dari sikap dari self-righteousness ini dengan kita more loving, more accepting, dan more praising. Kita lebih mengasihi, lebih mudah untuk menerima perbedaan, dan juga untuk bisa lebih mudah memuji orang lain. Nah, kita masuk dalam hal yang lain. Self-righteousness ini juga ada satu hal yang bisa membuat potensi hal yang lain menjadi muncul, yaitu kita menjadi anti kritik, bahkan di sisi lain kita jadi mudah untuk mengkritik orang lain. Dan tema yang akan kita bahas hari ini adalah tentang kritik, ya. Bagaimana kita bisa justru lewat kritikan ini, ya, lewat kritikan ini kita justru bisa dibangun. Jadi tema saya hari ini adalah Building Life Through Criticism. Sekali lagi, Building Life Through Criticism. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan kami bisa memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Kami percaya Kau bertahta di atas pujian. Dan sebentar kami akan masuk dalam firman Tuhan. Izinkan kami untuk bisa mendengar, membuka hati dan pikiran kami, untuk kami menangkap apa yang Engkau akan nyatakan lewat bibir hamba-Mu. Biarlah bisa menyampaikan dengan baik dan sederhana, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kami fokus untuk kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan kami untuk hari ini. Thank you Jesus, kami meteraikan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, kritikan. Kita bahas kritikan, saudara. Tentang hati, ada hubungannya namanya hati. Bagaimana kita mengelola hati kita ketika kita mendapat kritikan. Saya percaya setiap kita di ruangan ini pernah menerima kritikan atau teguran. Siapa yang tidak pernah menerimanya? Boleh angkat tangannya? Yang tidak pernah menerima kritikan? Gak ada ya. Saya pun sama pernah menerima kritikan atau teguran, ya mirip-mirip ya. Atau level yang mungkin lebih softnya lagi, masukan. Kritikan, teguran atau masukan. Bisa katakan dengan kata lain mungkin boleh ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mendengar kata kritikan ini saudara, ini terkesannya sepertinya konotasinya negatif. Iya, betul. Kok kayak yang negatif konotasinya. Seperti yang justru menghancurkan. Betul ya? Baik yang memberikan maupun yang menerima. Ya, konotasinya sepertinya negatif. Tapi ternyata kalau kritikan itu bisa diberikan dengan baik atau memang kritikan itu baik, justru hal itu bisa membuat kita lebih baik. Ya kan kita sering lihat ya mungkin di fasilitas-fasilitas pelayanan yang kita kunjungi, apakah di restoran atau di mana, atau di
layanan publik, suka ada kritik dan saran ya. Mereka menerima kritik dan saran, artinya mereka perlu kritik dan saran supaya bisa membangun pelayanan mereka lebih baik lagi. Betul? Nah, ini sama dengan konteks dalam kehidupan kita, bahwa ternyata kritikan itu bisa menjadi alat untuk membangun kehidupan kita. Ya, jadi bukan justru menghancurkan. Tetapi seringkali kita ketika mendengar kritikan, waduh, ini adalah sesuatu yang kita justru hindari. Ya, contohnya kita misalnya dikritik sama atasan kita ya. Kalau misalnya saudara-saudara ada di dalam lingkungan pekerjaan misalnya. Atasan saudara menegur saudara atas performa atau kinerja saudara, menegur. Sepertinya kita akan lebih cenderung untuk defense. Ya, untuk bertahan, untuk membela diri bahkan. Ya. Atas apa yang dikatakan oleh mungkin atasan kita atau bahkan teman kita. Atau misalnya kalau kita sebagai anak ditegur sama orang tua. Ya, dikasih masukan. Sepertinya sebagai manusia naturalnya kita akan cenderung untuk melakukan perlawanan. Betul? Siapa yang pernah merasakannya? Gak usah angkat tangan. Saya aja yang angkat tangan. Ketika misalnya saya dikritik, saya lebih cenderung untuk membela diri. Tadi muncul lagi kata self-righteousness. Ya. Nah, itu berlaku dalam segala kehidupan. Baik kita bahkan kita mungkin sebagai pemberi kritik, ya kita mungkin punya motivasinya juga mungkin bukan membangun. Harusnya membangun, tapi mungkin kita lebih cenderung karena kita mau merasa aman tadi. Ya, kita melihat teman kita di pekerjaan misalnya dapat promosi misalnya. Kita punya asumsi, ini enggak benar. Kita cenderung mengkritik dia. Wah, kamu kayaknya tidak seperti itu gitu ya. Banyak hal-hal alasan-alasan yang akhirnya bisa menjadi bahan kritikan sehingga tujuan kita justru menghancurkan orang tersebut. Ya. Nah, kita lihat bahwa kritikan ini justru harusnya kalau digunakan dengan baik bisa menjadi positif, membangun. Contohnya ya di dalam Alkitab, contohnya Musa. Dalam satu spot atau satu cerita ada kalanya peristiwa di mana Musa mendapatkan kritikan atau teguran dari siapa? Dari Yitro. Ya, mungkin saudara sudah pernah mendengar cerita ini. Yitro mertuanya menegur Musa. Kenapa? Musa waktu itu ya bersama dengan bangsa Israel, dia hampir setiap hari itu sibuk karena mendapatkan setiap orang datang untuk mengeluh kepada Musa. Sampai ngantri gitu ya, mungkin beratus-ratus orang, saya tidak tahu begitu banyak. Pokoknya dari pagi sampai petang. Wah, begitu bisa lelahnya Musa. Sehingga Yitro melihat hal itu tidak baik, lalu memberi masukan. Intinya seperti ini, Musa ini kamu tidak baik seperti ini. Kamu kalau misalnya seperti ini terus, ya kamu bisa kelelahan, bahkan kamu tidak menjadi efektif dalam memimpin bangsa Israel untuk bisa mengadili setiap orang-orang Israel yang mungkin datang kepada kamu. Nah, luar biasanya Musa menerima kritikan itu, betul? Dia disuruh memilih pemimpin-pemimpin, wakil-wakil, ya untuk urusan-urusan yang mudah mungkin bisa dilakukan oleh wakil-wakilnya ini, untuk urusan yang lebih sulit dia bisa lakukan. Jadi bebannya bisa terbagi. Nah, lewat hal itu kritikan membangun kehidupannya Musa. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa ini ternyata kritikan yang sangat baik. Penting sekali kritikan yang membangun. Setuju? Ya. Amsal 15 ayat 31 sampai 32 berkata demikian. Orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Ayat 32. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Nah, perhatikan ini saudara. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Sama seperti Musa, dia mendengarkan teguran dari Yitro mertuanya sehingga dia memperoleh akal budi. Dia bisa berpikir dengan sehat. Oh iya betul juga ya. Itu ide yang sangat bagus sehingga Musa mengindahkan tegurannya
Yitro. Sehingga dia bisa terhindar dari kelelahan lah, ketidakefektifan dalam memimpin dan lain sebagainya. Jadi kritikan adalah kendaraan yang baik. Contoh ya, kita kalau misalnya menuju ke suatu tempat kita perlu kendaraan supaya lebih cepat, betul ya? Sekarang ada kereta cepat, wus, artinya kita pengen sampai ke tujuan dengan lebih cepat. Nah kritikan menurut saya bisa menjadi alat untuk kita bisa mencapai tujuan kita bahkan lebih cepat. Walaupun mungkin ada harga yang harus dibayar lebih. Betul? Jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau menganggap kritikan ya. Saya percaya kritikan ada di sekitar kehidupan kita ya. Mungkin setiap hari bahkan ada teguran-teguran. Atau setidaknya seringlah kita mengalaminya. Nah apakah kita mau menganggap kritikan itu sebagai lawan atau kawan? Apakah kita mau menjadikannya sebagai kawan atau lawan? Musuh atau justru hal yang menjadi baik untuk kita? Jadi tujuan dari sharing saya hari ini adalah kita mau belajar, sama-sama belajar. Saya juga sama untuk menjadi orang yang secure, menjadi orang yang aman. Bagaimana kita menerima kritikan, bagaimana kita menerima teguran, dan bagaimana kita mengelolanya. Mengelola kritik tersebut. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari kritikan itu justru untuk membangun kehidupan kita lebih baik. Kita lihat dalam satu cerita lainnya, tadi kan belajar dari Musa, tapi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh namanya Daud. Ya. Dikisahkan di 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Saya tidak akan bacakan, tapi di situ adalah cerita yang menyajikan bagaimana Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Ya. Pernah dengar ceritanya? Nabi Nathan datang kepada Daud dan menceritakan perumpamaan, betul? Ada orang kaya dan orang miskin dan seterusnya. Saudara bisa membacanya kembali di rumah nanti. Tetapi Nabi Nathan pada waktu itu menegur Daud karena Daud telah melakukan apa? Sexual immorality. Dia berzina. Dia mengambil Batsheba menjadi istrinya yang justru dia bukan istrinya. Dia sudah punya suami. Ya, Uria. Bahkan kejahatan itu, dibilang kejahatan, sampai akhirnya membuat secara tidak langsung Uria suaminya ini terbunuh di medan perang. Nah itulah yang dilakukan Daud di dalam kejahatannya, di dalam dosanya. Nabi Nathan diutus oleh Tuhan untuk menegur Daud atas dosanya ini. Ya. Nah kita mau belajar dari Daud bagaimana dia mengelola kritikannya atau tegurannya Nabi Nathan ini. Ya, bagaimana fokusnya dia dan ini yang akan kita tangkap juga bagaimana kita bisa belajar dari hal itu. Yang pertama, poin yang pertama, kritikan itu adalah the prompt to self reflection. Petunjuk kita ya ketika kita ada kritikan ini adalah arahan kita bagaimana kita bisa self reflection. Kita merenungkan, mawas diri, ya introspeksi diri. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Saya akan bacakan di 2 Samuel 12 ayat 7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Jadi Nabi Nathan benar-benar dengan keras mengatakan, ya karena perumpamaan itu diceritakan, lalu Daud bilang, ya orang itu sangat jahat sekali, ya si orang kaya itu. Dan justru Nabi Nathan mengatakan, kamu orangnya, kamu orang yang jahat itu. Begitu Daud mengalami itu, dia merasa dibukakan, diekspos kesalahannya. Pada saat itu dia merasa sakit. Siapa yang di sini kalau menerima kritik biasa-biasa aja, fun aja. Saya rasa sulit ya untuk bisa tetap oke dengan kritikan. Pasti ada
satu perasaan yang gak enak, betul? Bahkan sakit hati mungkin ya. Jadi ada perasaan yang gak enak. Ada pain, ada rasa mungkin ya tadi perlawanan, karena ada perlawanan. Jadi ada kecewa dan sebagainya. Nah, waktu kritikan ini membawa kita kepada self reflection, itu dimulai dengan rasa sakit tadi, ya, menyakitkan. Walaupun terkadang harus menerima konsekuensinya yang menyakitkan dari kritikan ini, tetapi kritikan ini harus membawa kepada pemulihan. Waktu kita merasa sakit, tetapi kita pause, kita berhenti sejenak untuk merenungkan dan kita berdoa, Tuhan, apakah benar hal tersebut? Ya, apakah apa yang harus aku perbaiki? Ada self reflection, ada waktu, ada jeda di mana kita tidak langsung membela diri, betul? Ketika kita menghadapi teguran atau kritikan, bahkan masukan, tetapi kita pause dulu, ya, supaya kita bisa mengkoreksi diri kita. Karena kita percaya bahwa teguran yang diberikan oleh Nabi Nathan ini adalah teguran yang baik. Amsal 27 ayat 5-6. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Dikatakan di situ seorang kawan memukul. Di mana sih yang kalau misalnya kita dipukul kita nggak ngerasa sakit? Ya kan? Kalau dipukul, namanya dipukul pasti ada efeknya. Ada, ya kita mengalami sakit. Sama seperti teguran yang nyata-nyata yang diberikan daripada kasih yang tersembunyi. Padahal kritikan ini adalah bentuk dari kasih yang sesungguhnya. Ya, jadi ketika kita mengalami atau menghadapi kritikan, marilah kita pause dulu. Sama seperti Daud, dia tidak langsung bereaksi, tetapi dia justru, ya nanti kita lihat berikutnya ya, waktu dia ditunjuk malah ya dengan keras oleh Nabi Nathan, dia merenungkan bagaimana hal itu bisa saya perbaiki. Amin. The prompt to self reflection. Kritikan akan membuat kita kepada self reflection. Yang kedua, kritikan adalah sesuatu yang memiliki tujuan. The purpose of criticism. Yang kedua, the purpose of criticism. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Nabi Nathan mereveal kesalahan, mengekspos apa yang diperbuat Daud. Ya, tetapi dengan tujuan. Semuanya itu untuk membawa pertobatan bagi Daud. Jadi kritikan ini memiliki tujuan, saudara. Bukan hanya dilemparkan, tetapi justru menghancurkan. Tapi tujuan kritik yang bagus, yang baik adalah untuk membawa kepada pemulihan. Tujuannya untuk membawa kepada pertobatan. Jadi Nabi Nathan melakukan hal ini karena dia mau supaya Daud mengubah arahnya. Mengubah apa yang sudah dilakukannya dengan dosanya supaya dia kembali kepada path yang benar, jalur yang benar. Jadi the purpose of true criticism, saya katakan demikian, isn't to tear down but to build up. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk meremehkan, bukan untuk mencela, bukan untuk menghina, tetapi justru untuk mengangkat seseorang, bahkan orang lain. Karena ini berurusan dengan hubungan kita dengan orang lain.
untuk mereka menjadi lebih baik. Apakah itu istri kita, apakah itu suami kita, perlu ya kritikan ini diadakan dengan tujuan apa? Supaya menjadi lebih baik. Jadi bukan dihindari, tetapi gunakanlah ini untuk membangun, untuk building up. Ibrani 12 ayat 11 dikatakan demikian. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya, sekali lagi ini mengalami hal yang mungkin menyakitkan. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ya, sangat jelas sekali. Tiap-tiap ganjaran, tiap-tiap teguran, tiap-tiap masukan, apalagi tiap-tiap kritikan, waktu diberikan mungkin tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa proses berikutnya? Menghasilkan buah kebenaran. Dan inilah yang harus kita lakukan ketika kita menerima kritikan ataupun kita memberi kritikan. Tiap-tiap ganjaran, saudara, di sini saya pelajari lebih lagi. Ganjaran di situ dalam bahasa Inggrisnya adalah disiplin. Ya, disiplin. Nah, disiplin ternyata kalau kita bedah lagi bahasa aslinya adalah paideia. Paideia. Bacanya semoga benar. Yang artinya adalah correction. Koreksi. Koreksi artinya dari sesuatu yang tidak benar, ya dikoreksi menjadi benar, menjadi lebih baik. Atau instruction that trains someone to reach full development. Wah, ternyata ganjaran ini atau teguran ini membawa seseorang kepada maturity, kedewasaan, full development. Saya percaya setiap kita mau untuk mencapai kedewasaan di dalam Tuhan, betul? Dan kita mau juga siap untuk menerima didikan, disiplin. Baik dari Tuhan lewat firman-Nya atau lewat orang-orang yang Tuhan pakai. Lewat di dalam kehidupan kita. Untuk menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan kritikan yang baik, untuk menyampaikan masukan yang mungkin kita tidak sadar kalau itu tidak diutarakan. Betul? Mungkin kita selama ini tidak sadar karena kita tidak melihat sisi itu. Tetapi Tuhan bisa pakai orang lain untuk membangun kita lewat kebenaran. Ya, sehingga kita bisa mencapai maturity, full development. Kita terus dilatih. Jadi pakailah, ya ketika kita menerima kritikan, pakailah setiap kesempatan itu untuk kita bertumbuh, saudara. Kita tidak pernah berhenti bertumbuh selama kita hidup. Kita harus terus bertumbuh, bahkan di dalam kedewasaan kita, di dalam Tuhan. Harus terus bertumbuh. Dimanapun usia kita, dimanapun stage hidup kita, harus bertumbuh. Dan pakailah ini menjadi kesempatan ketika kita ada dalam kritikan untuk bertumbuh, mengalami perubahan, untuk bagaimana kita bisa tetap align, bisa tetap selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kritik yang baik bukanlah serangan, melainkan hal yang dapat membantu kita untuk naik, bahkan mencapai apa yang Tuhan janjikan. Amin. Yang ketiga, the power of humility. Kita belajar dari Daud bahwa Daud ketika mengalami kritikan dari Nathan, dia tetap rendah hati. Dan kekuatan inilah yang diperlukan. Karena memang rendah hati memerlukan kekuatan, saudara. Rendah hati memerlukan keputusan. Betul? Humility is a choice. Ya, kerendahan hati adalah keputusan. Bagaimana kita bisa tetap rendah hati ketika kita mengalami kritikan, teguran, kita tetap rendah hati. 2 Samuel 12 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan setelah dia beberkan semua kesalahan dan dosanya, ya.
Lalu Daud berkata begini, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Satu statement yang luar biasa, Daud katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini adalah satu statement yang menunjukkan benar-benar Daud itu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya. Dia tidak membela diri atas apa yang dia lakukan, apa yang sudah dibukakan, apa yang sudah disadarkan oleh Nabi Nathan. Begitu banyak hal-hal dari mulai dia berzina dengan Batseba, bahkan beruntut dengan kejahatan-kejahatan yang lain. Uria sampai secara tidak langsung dibunuh, ya, dibuat tewas. Ini sebuah kejahatan yang luar biasa. Ya, tetapi Daud benar-benar rendah hati. Dia mau mengakuinya di hadapan Tuhan kalau dia berdosa. Padahal ya, saya membayangkan kalau Daud bisa berkata lain, mungkin dia bisa denial. Bahkan dia bisa marah. Maksud kamu apa? Betul? Saya ini raja. Saya punya kuasa atas semuanya. Mau ngapa-ngapain gimana saya? Intinya begitu. Ya, bisa malah balik marah ke Nabi Nathan. Dan bisa membela diri. Ya. Bahkan kalau misalnya kita bayangkan kalau responnya Daud seperti itu, mungkin dia akan bisa melakukan kejahatan yang lain. Rantai kejahatan yang lain. Dan mungkin kita bisa bayangkan Daud jatuh kehidupannya. Betul? Tetapi kita lihat bahwa apa yang dilakukan Daud dalam kerendahan hatinya, justru dia menjadi pulih. Pertobatannya memulihkan kehidupannya. Bahkan dia tetap menjadi raja yang luar biasa bagi bangsa Israel. James 4 ayat 6 bagian B. God opposes the proud but shows favor to the humble. Tuhan menentang orang congkak tetapi memberikan favornya kepada orang yang rendah hati. Tuhan justru bekerja, kuasa Tuhan justru bekerja kepada orang-orang yang humble, yang rendah hati. Dan saya katakan begini, humility, kerendahan hati is the key to transforming criticism into a building block rather than a stumbling block. Kerendahan hatinya Daud membawa dia justru berubah, mengalami pertumbuhan yang lebih lagi dibanding justru kritikan ini menjadi batu sandungan buat Daud. Luar biasa ya. Dan ini yang mau kita pelajari juga. Jadikan kritikan menjadi apa? Building block, not a stumbling block. Bagaimana kita bisa melangkah lebih baik lagi justru lewat kritikan. Jadikan itu kendaraan, jadikan itu justru batu, ya, batu loncatan kita. Untuk kita bisa bertumbuh, mengalami hal-hal yang justru lebih luar biasa lagi. Jadi kerendahan hati saat menerima kritik membuat kita fokus, ya. Perhatikan ini, waktu kita rendah hati kita bisa lebih fokus akan kasih Tuhan, ya, dan kuasa Tuhan yang justru mengatasi kesalahan dan kelemahan kita. Mungkin kita punya kesalahan, kita punya kelemahan, tetapi waktu kita tetap rendah hati, kita sadar, bahkan ketika dibantu oleh kritikan atau teguran tadi, kita bahkan semakin fokus, semakin melihat dengan jelas akan kasih dan kuasa Tuhan. Haleluya. 3 hal, saya recap, the prompt to self-reflection, ya. The purpose of criticism and the power of humility. Jadikan bahwa kritikan itu menjadi sebuah perenungan bagi kita, ya. Dan juga bahwa kita tahu bahwa di balik setiap kritikan itu, di balik setiap teguran itu ada tujuan, ya. Tujuan yang baik. Yang ketiga, kita perlu merendahkan hati kita, merendahkan diri kita. Karena tinggi hati justru tidak akan mengubah, ya,
Justru kita perlu kerendahan hati untuk bisa mengubah kritikan itu menjadi batu loncatan. Nah, tapi kita mungkin sekarang bertanya, kritikan yang seperti apa yang valid bagi kita? Betul? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Kritikan apa? Karena mungkin tidak semua kritikan membangun, betul? Betul ya? Kita tahu dan percaya bahwa kritikan yang baik itu bisa membangun kita. Tetapi kita bisa perlu hikmat untuk kita bisa mengenal mana kritikan yang valid buat kita untuk kita bisa membangun hidup kita atau yang perlu kita kelola dengan baik. Artinya kita tidak reject tetapi kita bisa pilih. Nah kita bisa belajar dari justru yang tokoh yang satunya lagi tadi, Daud dan Nabi Nathan. Kita perhatikan Nabi Nathan, saudara. Nabi Nathan itu ini luar biasa Tuhan pakai untuk bisa memberikan kritikan dengan baik kepada Daud. Karena apa? Karena Nabi Nathan punya kedekatan dengan Daud. Betul? Bayangkan kalau mereka tidak punya kedekatan, mereka punya hubungan yang sangat baik antara ya Nabi pada saat itu dan Raja Daud. Pasti mereka sering ngobrol. Ada relationship, betul? Mereka sangat dekat. Kalau minggu lalu ingat, kedekatan itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan kasih. Kasih itu dibangun lewat kedekatan, betul? Suami dan istri untuk bisa mengasihi perlu dekat, betul? Keluarga perlu dekat, antara sahabat. Nah, saya percaya Nabi Nathan punya kedekatan. Yang kedua, Nabi Nathan memang mengasihi Daud. Ya. Jadi Nabi Nathan datang diutus oleh Tuhan, dia pasti datang dengan kasih. Dengan tujuan tadi, the purpose of criticism tadi, tujuannya adalah untuk memang supaya Daud pulih. Supaya Daud tidak semakin hancur. Betul? Dengan tujuan itu makanya Nabi Nathan mau untuk mengambil arahan Tuhan untuk datang kepada Daud. Karena dia mengasihi. Dan berikutnya adalah karena ada kebenaran. Perlu ada kebenaran firman Tuhan yang dinyatakan. Hubungan, kedekatan, kasih dan kebenaran. Dan ini yang perlu ada di setiap kritikan. Apakah kritikan itu di atas dasar kebenaran? Apakah kritikan itu di atas dasar kasih? Dan yang paling powerful lagi ketika kita justru mendapatkan kritikan itu dari orang terdekat, betul? Mungkin kalau misalnya orang yang tidak kenal, mungkin ya, tiba-tiba kritik kita akan lebih cenderung mengabaikannya, betul? Dibandingkan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita memberikan kritikan. Kita akan lebih perhatikan, ya. Lebih perhatikan mana? Pasti lebih perhatikan orang terdekat dengan kita. Suami kita, istri kita, atasan kita, ya, yang setiap hari bekerja bersama dengan kita. Tentu mereka punya space untuk mereka bisa memberikan teguran dengan kita. Jadi kita mesti menjadi penerima dan pemberi kritik yang baik. Lewat hal ini kita belajar. Jadi bagaimana kita bisa valid menerima kritikan? Saya katakan demikian. Have a David's heart and find your Nathan. Sekali lagi saya katakan. Have a David's heart and find your Nathan. Bicara soal hati. Luar biasa. Daud hatinya benar-benar perlu kita pelajari, perlu kita teladani. Bagaimana Daud punya hati yang sedemikian rupa, bisa rendah hati, ya, bisa dia belajar untuk pause dulu, tidak reject setiap kritikan atau teguran dengan pembelaan diri atau pembenaran. Karena dia mengerti bahwa ada setiap tujuan. Waktu Nabi Nathan berkata kepada dia, wah, ini orang bukan sembarangan. Ini Nabi Nathan yang mengasihi dia selama ini. Masa saya tidak dengarkan dia? Walaupun di perkataannya pedas sekalipun. Dikatakan engkaulah orang itu. Tetapi Daud mungkin saat itu sakit, ya kan? Kaget. Tetapi di ayatnya pause. Oh iya Tuhan. Ya ampun. Apa yang sudah saya lakukan selama ini benar salah. Dosa bahkan. Mungkin kita selama ini ya dikritik bukan karena dosa kita mungkin ya. Mungkin hanya sama kesalahan-kesalahan sederhana atau yang biasa-biasa mungkin.
Tetapi belajarlah kita sama seperti Daud, bagaimana mengelola kritik dengan baik. Find your Nathan yang mengasihi, yang mengatakan kritikan dengan kasih, ya, bukan dengan hinaan atau celaan. Find your Nathan yang mengatakan kritikan di atas kebenaran firman Tuhan. Memang ada dasarnya. Dan saya percaya ketika kita dekat dengan orang itu, maka kita bisa merasakan, kita bisa sense bahwa ini adalah kritikan yang benar-benar membangun saya. Amin. Katakan sekali lagi, have a David's heart, sama-sama. Find your Nathan. Luar biasa Nabi Nathan punya hikmat untuk bisa, bahkan ini saya merenungkan juga waktu dia menyampaikan perumpamaan ya saudara, perumpamaannya sudah diatur gitu. Dia punya hikmat karena dia punya kasih, dasar kasih. Dia tidak menyampaikan kritikannya dengan sembarangan. Dia udah atur dulu perumpamaannya apa. Itu datang hikmatnya dari Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Amin. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi penting sekali ketika kita mengkritik di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Kritik must be constructive, not destructive. Ya, jadi bukan menghancurkan, tetapi lagi konstruktif. Hasilnya, lihat, Nabi Nathan dan Daud waktu bahkan dengan keras Nabi Nathan mengkritik, tapi kita lihat dari ayat-ayat setelahnya, Daud masih tetap punya hubungan yang baik sama Nabi Nathan, betul? Mereka tidak menjadi musuh, betul? Malah Daud semakin luar biasa, ya. Nabi Nathan benar-benar dipakai sama Tuhan. Dan Daud tetap menjadi pribadi yang aman karena dia siap menerima perubahan karena mengelola kritik dengan baik. Saya akan sampaikan satu buah quotes lagi. Ya, ini luar biasa bagi saya. Criticism like rain should be gentle enough to nourish a man's growth without destroying his root. Bayangkan, kritikan ini kalau kita mindsetnya seperti hujan, luar biasa. Mungkin dia jatuh ke tanah, menyirami tanaman, tetapi dia tidak dengan keras justru merusak akarnya. Tapi justru hujan ini yang justru membuat pertumbuhan bagi tanaman untuk bisa bertumbuh dengan subur. Ya. Jadi bukan hujan yang besar, yang badai, tapi gentle enough. Harus gentle, harus baik, harus mungkin lemah lembut mungkin. Betul? Karena ada kasih di dalamnya. Jadi kita membayangkan kritikan ini seperti nourishment, seperti justru yang membawa kita nutrisi, ya, nutrisi untuk kita terus bertumbuh. Dan saya percaya setiap kita di sini siap untuk menjadi penerima, pengelola kritik yang baik. Karena kita tahu setiap kita pasti bukan hanya di masa lalu, tetapi juga ke depan kita akan pasti mengalami teguran-teguran dari siapapun, dari orang tua kita, bahkan mungkin sebagai orang tua, bahkan dari anak kita. Boleh kan? Ya, kita menerima kritik dari orang yang lebih muda, atau bahkan atasan menerima kritik dari bawahan. Boleh kan? Setiap kita bisa menerima kritik dari siapapun dan memberikan kritik bagi siapapun. Asalkan, tadi sekali lagi, ada kebenaran, ada kasih, dan kita harus memenangkan hubungan. Hubungan di atas kritikan, bukan kritikan di atas hubungan. Amin. Saya tutup dengan sekali lagi kesaksian supaya bisa mendarat. Saya juga pribadi orang mungkin yang sulit sekali menerima kritik, betul. Saya tidak tahu di antara saudara apakah mudah untuk menerima kritik atau tidak, tetapi saya berdoa dan selalu belajar, saudara, untuk bisa menerima kritikan tanpa harus memberikan perlawanan. Dan itu tidak mudah. Ya, yang bersama-sama dengan saya pasti merasakan bahwa tidak mudah untuk bisa menerima kritikan. Apalagi mungkin itu kritikannya tidak benar. Betul? Kita percaya, wah ini mah enggak benar. Tadi kan mungkin enggak valid.
Tapi percayalah saudara bahwa ketika kita tetap menerima dengan pause tadi, kalau memang itu adalah kebenaran, maka dia akan reveal. Waktu akan menjawabnya. Tetapi kita tidak perlu untuk bereaksi, berespon dengan tadi defense kita. Seperti kita tidak merasa aman. Ya, kalau memang kita tidak seperti apa yang dikritikkan atau memberi masukan orang lain memberi masukan kepada kita, memberikan teguran dan kita tidak merasa saya tidak seperti itu. Mungkin kita bisa belajar tadi pause dulu. Kita tetap renungkan. Dan kalau memang waktu sudah menjawab apakah kebenaran itu akan tersingkap. Seperti apa. Tetapi memang tidak mudah. Saya percaya kita semua hari ini belajar Tuhan mau rindu ke setiap kita. Kita tetap ada dalam kasih Tuhan. Kita benar-benar reflect kehidupan kita berdasarkan kebenaran. Dan tidak memandang kritikan atau teguran itu sebagai musuh kita. Yang akhirnya justru membuat kita benci sama orang yang memberikan kritikan kita. Betul? Padahal orang itu bermaksud punya tujuan baik. Betul? Tidak mudah. Ibu Eva adalah salah satu rekan saya. Ya, ini sama dari minggu lalu juga Bu Eva jadi jadi bintangnya. Ya, Bu Eva adalah salah satu karena gini. Bu Eva adalah setiap hari kita ketemu ya, kita kerja sebagai full timer. Bu Eva adalah salah satu orang yang menurut saya top sekali untuk memberikan teguran, untuk memberikan kritikan, untuk memberikan masukan. Baru aja kemarin kejadian. Jadi saya bersyukur ketika saya bilang khotbah ini, wah ini kejadian nih. Karena setiap kita, bahkan saya juga pasti melakukan kesalahan. Ya. Dan Bu Eva ini adalah rajin sekali untuk memberikan masukan. Dan masukan ini top banget. I found my Nathan. Apakah saudara sudah menemukan Nathan saudara? Ya, termasuk Bu Susi, ini ada Nathan saya. Mereka adalah orang-orang yang di sekitar kita, tidak jauh saudara. Tapi maukah kita memiliki David's heart? Saya belajar dan tidak mudah. Maukah saudara untuk belajar? Saya percaya Tuhan kasih kekuatan dan kuasa supaya kita bisa mengelola kritik supaya kehidupan kita terbangun. Mari kita bangkit berdiri.